Setiawan alias Jadi Cenut. Gua Babang Abed. Aduh. Jadi untuk kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih? Masih dalam kondisi Covid. Ya, masih. Terus Kamu ingat pesan pemerintah apa? yang mana? Belajar di rumah, Hah? kerja di. Rumah. Tapi ada salah satu pekerjaan yang nggak bisa kerja di rumah. Apaan? Hah? Apaan? Ojol, tukang ojek, Ojek online. ojek online, ojek pangkalan. Iya juga sih. Masa dia mau ngojekin anaknya dari kamar nanti kan nggak mungkin. Iya juga sih. Iya. Maksudnya kan siapa tahu gitu di rumahnya gimana gitu. Dia maksudnya nongkrongnya di rumah gitu ketika ada Nongkrong di rumah? Ya maksudnya ngetemnya lah. Sekarang kan ngejauh-jauh pada Ada ya, datang di rumah terus. kalau ada penumpang dikali gitu baru berangkat gitu maksudnya. Intinya berangkat juga kan dia. Iya juga sih sama aja Iya. ya. Bingung, Iya juga sih. bingung. Ah, Langsung kita panggilin aja ya. apaan tuh panggil awal? Panggil ojek online. Gak pikir panggil apaan? Ada biar nggak bingung gua dah mau nanya juga nih. Ya. Bapak, boleh Pak? Mari Pak. Di sini ya. Silakan deh sini deh. Permisi. Ya, social distancing Pak. Ini siapa namanya? Namanya siapa Pak? Sugeng, Pak. Oh, Sugeng. Kita manggilnya apa nih? Mas, Mas, Pak, Abang, atau Mang. Mang. Mang? Karena kita kan udah di dalam. Mang itu orang Sunda. Mang. Itu mangga. Enggak tapi Mang orang Sunda, situ ngomongnya bedok. Oh iya, lupa. Mas ya. Oh iya, Mas. Sugeng ini ya. Mas Sugeng ini ojek online udah lama? Ya, alhamdulillah dari 2016. 2016. 2016, berarti udah 4 tahun juga ya, lumayan lama ya. Nah terus kan sekarang maksudnya di 2020 ini kita sama-sama ngerasain lah dampak dari wabah COVID-19 ini. Nah untuk Mas sendiri yang berprofesi sebagai ojek online itu gimana di tengah-tengah pandemi ini? Ya, sebenarnya dampaknya ke kita juga ya, termasuk kita ini kan sebagai rakyat kecil. Terutama untuk masalah di online ini, berapa hari ini pendapatan orang sangat luar biasa, nggak adanya. Oh, kirain adanya. Kirain alhamdulillah ada Luar gitu. biasa. Ya. Ini luar kan biasa nggak adanya. peraturan pemerintah sekarang kan anak sekolah belajar di rumah. Ya, nah. Yang kerja di rumah. Kerja di rumah, Mas. Alhamdulillah saya kerja di rumah. Masih kerja berdua ya, karena kan kebutuhan bagaimana lagi ya kan. Ya, harapan kita sih mudah-mudahan nih pemerintah nanti melihat ya. Jadi sebagai rakyat kecil itu ya lu ditolong gitu. Jangan cuma nolong masih aspal yang benar, aspalnya malah dimakan orang. Tapi apa nggak ada ketakutan gitu kayak, aduh, gua bawa penumpang nih, Gua di luar nih, kondisi gua lebih rentan gitu terkena virus gitu. Penularan Nggak ada lebih rentan. nggak ada ketakutan gitu. Ya salah satu itu sebenarnya sangat ketakutan sekali. Tapi kan kebutuhan kan nggak ada takut jadi. Jadi terutama itu kita bukannya melawan atau menantang pemerintah ya. Jadi kita ini sebenarnya takut untuk keluar rumah. Tapi kita kembali ke masalah keluarga. Kalau Jadi kita di rumah, keluarga mau makan apa? Masa mau makan corona ngasih makan? Coba situ. lu mau jadi di sini. Masnya siapa? Yanto. Yanto. Ya kok Sebagai apa? Kita lagi wawancara ini ojek. ojek online. Iya, maksudnya tuh ini apa? Ojol. Ojol. Ojek kan ojek online, kok bajunya hitam sih? Kayak nggak pakai seragam. Ojol apa opang ini? Opang. Oh, kan konsisten. Ojek Tahu apa opang. mana sih? Mas, siapa tadi namanya? Yanto. Mas Yanto, udah. Mas Yanto diam dulu ya, kita ngobrol ya. Tadi sampai di mana? Ketakutan. Berarti balik lagi. Jadi kan- corona nggak mau dikasih makan. Berarti kan bukan berarti menantang pemerintah dan nggak mungkin juga mereka takut mati karena corona, tapi lebih takut lagi mati karena Karena kelaparan. Bener nggak Pak? Iya benar. Mas Sugeng, bener ya? Terus belakangan ini nih kan ada pembatasan apa? PSBB apa? PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu kan Nah, ojek di Bogor- online. Iya, di Ojek Bogor online juga. udah nggak boleh boncengan lagi berarti kan? Nah, itu gimana tuh? Ya sebenarnya kita sekarang kan bukan cuma bonceng orang. Dalam kadang-kadang kita bonceng. Ya, gitu ya. Maksudnya kan Coba emangnya sih. tahu. Ya kan? Enggak, maksudnya kan sekarang kita nggak boleh boncengan. Bonceng orang, nggak boleh bonceng manusia. Ya. Nggak boleh bonceng manusia. Terus itu cara maksudnya
dapat penghasilannya dari mana? Dari Ya kan, kan, ada otomatis nganterin makanan. namanya ojek itu kan anterin orang. Enggak, ada juga kan online sekarang ada nganterin makan, nganterin barang. Nah, berarti Dari situ doang. Ya, selama ini kita ngandelin dari GoFood ya. GoFood, barang-barang. Kosen. Ya, kosen. Kosen. Nanti takutnya salah. Pengertian barang-barang bekas. Oh iya. Barang-barang. Jadi harus dijelaskan ya Pak ya. Iya juga sih. Maka selama ini ya kita berapa hari ini penghasilan paling sehari 2, 3. Maksudnya dua orderan. Oh, dua orderan doang gitu. Itu paling banyak 4, itu udah paling banyak. Itu paling banyak. Itu biasanya rata-rata berapa? Ya paling sehari dapat 32.000, 40.000 paling banyak. Dalam sehari. Sebelum pandemi ini Sebelum pandemi bisa Per mencapai hari? 150, 180, bahkan pernah sampai 130. Turun Pak itu. 150.000 per hari. Per hari. Berarti Sekarang udah berapa cuy? 4.500 ya. mau cek ke besok. Sudah UMR aja kan. Paling Mas. besar itu 220. Itu paling besar. Per Kalau hari. paling kecil sebelum pandemi ya. Sebelum Yang paling sering dulu kalau sekarang. Yang dulu Yang dulu sebelum sebelum wabah ini ada. Sebelum ada wabah. Lupa. Lupa. Ya, kalau yang sekarang ada yang nomor kecil. Berapa? Ya 40.000. 40. Paling kecil 40.000. Tapi tiap hari ada apa kadang suka kosong aja per hari nggak ada pemasukan. Ini udah 3 hari kosong. Hari kosong. 3 hari kosong. Nah, saya mau nanya dulu, Mas siapa? Yanto. Mas Yanto kalau per hari ada? Mas. Mas ditanya. Oi tidur. Oi. Per hari. Per hari. Per hari apa ya Bang? Nggak nyambung. Banyakan tidur. Nah ini per hari dari Opang sendiri masih ada pendapatan nggak dari di tengah-tengah pandemi corona ini? Masih. Masihnya tuh berapa per harinya? Per hari paling Dua apa? dua pelanggan. Oh, Masih, masih mending lah ya, masih Ya, ada. masih ada. yang- Ini Masnya selama pandemi ini dapat pelanggan berapa? Ya alhamdulillah dapat Mas. Walaupun dikit tapi dapat ada aja. Ya kalau ada bagi-bagi lah. Oh, ya alhamdulillah satu jual kemarin bagi-bagi. Bagi-bagi apa tuh? Bagi-bagi kesusahan sama teman. Mas, untuk soal PSBB nih, pembatasan sosial berskala besar, maksudnya kan di Bogor udah mulai mau diterapin nih. Iya benar. Ya kalau nggak salah tanggal 15 April ya. Iya. Tanggal 15 April kan udah Udah diterapin, udah diterapin PSBB. Tanggapan untuk ojol sendiri itu gimana? Sedangkan ya yang seperti kita tadi bahas, cuma Kan antara mati kelaparan dan mati corona. corona kata Mas. Maksudnya positif negatifnya dari PSBB ini apa? Ya Karena yang kan- pasti intinya kita nggak bisa mencari pendapatan di luar lagi ya. Udah pasti kita mengikuti peraturan pemerintah. Iya. Mau nggak mau, Mau nggak mau sebagai harus- warga negara yang Karena kan tujuan pemerintah melakukan melakukan PSBB seperti ini pun Untuk pasti ada mengurangi. tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Karena kan lebih cepat diputus, lebih cepat selesai gitu kan. Terus negatifnya tadi seperti itu. Kalau positifnya? Kalau positifnya ya mudah-mudahan corona cepat berlalu. ada telepon. Halo. Halo, Dengan siapa di mana? saya Siapa? Guguk Guguk di sana. di sana. Mau nanya apa? Mau nanya sih sama Mas Ojolnya nih. Boleh pertanyaannya. Pertanyaannya Mas. Halo, Ya pertanyaannya. Oh, dengan Mas siapa tuh? Sugeng Mbak. Kok nanya lagi? Oh, Mas Sugeng ya, bukan sama Anda, oh, Mas. Oh ya maaf. Ya, Mas, saya mau tanya nih, tanya apa Mas? bukan sama Anda, sama ojolnya. Oh iya Pak, ya Pak. Iya, saya mau tanya, setelah pandemi ini ada nggak istilahnya dikasih sama ojol gitu? Apa fasilitasnya kayak hand sanitizer? Oh dari pusatnya. Iya, iya, betul. Oh, bukan dari pemerintah ya? Bukan. Oh, ya. Ada nggak? Ada pertanyaan lagi mungkin? Udah gitu nanti. Oke, nanti kita sampaikan ya. Terima kasih ya. Dengan Mas Guguk di sana, terima kasih. Ya, salam sama keluarga, sehat-sehat di sana ya. Iya. Yo, assalamualaikum. Yang teleponnya nggak ada ingat. Ya, itu gimana Mas? Dari pusat itu sendiri, Dari kantor. dari kantor Gojek sendiri Dari tuh perusahaannya. ada ini nggak? Ya, Untuk mitra-mitranya yang di jalan. Alhamdulillah kemarin beberapa hari ini saya dapat bantuan dari kantor Gojek berupa sembako dan juga masker itu udah wajib.
termasuk apa tuh semprotan Hand ya, sanitizer. yang buat cuci tangan. Dapat sembako kemarin kurang lebih total nilainya 200.000 dan itunya seperangkat alat masker. Ki alat sholat, alat sholat. Kurang alat ya, apa namanya? Termasuk masker sama semprotan juga. Hand Iya. sanitizer. Saya nggak bisa ngomong predikat boosternya bukan Hand hand sanitizer. sanitizer, Hand hand sanitizer, hand hand sanitizer. sanitizer, Hand sanitizer. sanitizer. Tuh. Ya pokoknya itu yang kita dapatkan mereka bergocek yaitu 3 buah masker sama semprotan 1 botol ya. Tapi Masuk Mas, bantuan kemarin sembako ya. Udah saya saya juga bilang. tapi selama di jalan gitu ya, maksudnya kan saya pribadi ketika pulang kerja ngeliat gitu teman-teman ojek online itu di jalanan mereka dibuat dibagi-bagi sembako, nggak tahu nih sama siapa, maksudnya nggak tahu dari pemerintah atau dari kalangan siapa, maksudnya dibagi-bagi kayak sembako tuh sambil jalan Oh, di jalan. dibagi-bagi gitu. Saya ngeliat sendiri pas di terminal Baranang Siang atau kan. Ah. Nah di situ saya lihat Sempat Mas, ngerasain nggak? sempat ngerasain nggak? Ya, alhamdulillah juga untuk masyarakat yang menengah ke atas ya. Sampai saat ini masih banyak yang masyarakat baik dan membagikan khususnya pingsan-pingsan untuk teman-teman ojek online. Terutama Kayak di Yasmin kemarin berapa hari ada, bahkan tadi siang pun ada. Masih ada. Itu di satu bungkus isinya gula, beras, termasuk mie instan. Saya bagian 2 kali kemarin sama tadi siang. Alhamdulillah saat ini masih ada orang yang baik. kayak yang di sosial media itu kan lagi rame-ramenya hashtag beli makan, pesen GoFood 2, 1 buat yang beli kita, 1 lagi buat drivernya. Iya. Itu sempat ngerasain juga Mas? Iya, benar. Sekarang barang sering ya. Ada. Iya. Jadi kalau kita pesen GoFood di aplikasinya ada. Iya. Itu hampir teman-teman saya merasakan seperti itu. Bahkan customer order setelah order orderannya ini jenis makanan ataupun yang lainnya, contoh KFC ya. KFC nanti ada chatannya itu, tolong Pak nanti itu nggak usah diantar ke rumah, tapi diantar ke rumah Bapak aja untuk makan Bapak dan keluarga. Ada yang seperti Itu itu. ada. Oh ada juga sih. Masih banyak di negara ini kok yang Ya kayak gitu. alhamdulillah maksudnya yang karena kan mereka pun pasti yang masih mampu pasti kan membantu masyarakat kecil yang Nah, susah gitu nyari. Ya, itu dia. Jadi dikala pemerintah masih kesusahan untuk membantu warganya, nah warga-warga yang mampu ini menolonglah masyarakat yang membutuhkan. benar. Di sini kan diuji solidaritas Betul. kemanusiaan kita ya. Betul Mas. Tahu betul. Kamu tak ada nih. Siapa namanya tadi? Tahu. Saya kan sama ojek. Benar. Oh iya. Masnya pernah ngerasain bantuan? Pernah Bantuan apa tuh? bantuan bakti sosial. Jadi bakti sosial. Kok baksos? Apa hubungan? Oh, baksos. Sistem bersimbol. Nah ini Mas siapa Mas Sugeng ya? Kan udah sering nih dikasih kayak sembako, makanan segala macam. Emang itu maksudnya nggak cukup cukup gak sih buat beberapa buat berapa hari gitu? Biar di rumah aja Ya, deh, nggak usah biar di jalan aja lagi. gitu, nggak usah di jalan dulu gitu. Minimal 3 hari lah. Ya kalau untuk masalah cukup nggak cukup ya kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa cukup. Masalahnya kalau kita dapat hari ini dihabiskan hari ini juga, besok mau makan apa? Contoh kayak hari ini kita nggak dapat order sama sekali per hari ini. Per hari ini nggak dapat order sama sekali. Makanya ya kita usahakan setelah sampai rumah kita ngomong sama keluarga yang mudah-mudahan hari ini dapat segini, untuk besok yang mudah-mudahan ada rezeki untuk besok hari. Maka sampai sekarang ya kita mohon sama terutama pihak aplikator ya untuk yang memperhatikan drivernya yang lain. Teman-teman kita juga masih banyak yang seperti saya. Karena banyak juga ya driver. Total seluruh di Puluhan ribu. Di Bogor. Itu di Bogor doang. Di Bogor. Di Bogor doang puluhan ribu. Kalau seluruhnya bisa 200.000. Bahkan itu dari pihak Gojek kan itu mengeluarkan bantuan sembako 200 juta Untuk untuk driver seluruh Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. 200 juta Jabodetabek. Mas kalau sehari itu dapat penumpang sekitar berapa kira-kira? Kan udah ditanya. La ilaha illallah. Oh iya Ada di sesi. tidur dia tidur. Ya nggak apa-apa ya. Sekolah siapa tidur? Jelasin Mas, Orang jelasin Mas. udah tidur. Iya tadi dia tidur kalau ya. Baik. Ya. Tadi udah saya jelaskan ke mas-mas ini. Ya. Sehari 2 atau 3 bahkan maksimal itu 4.
Jadi mungkin ya untuk saat ini kita mungkin sama untuk mendapatkan penghasilan per hari. Orang ngomong dengerin lu, tidur lagi berampar lu. Hei. Di berarti ya benar-benar Kalau bantuan tadi sembako udah. Listrik dapat diskon kan dari pemerintah atau gratis? Alhamdulillah. Tapi tetap aja dong masalah bahan bakar, Bahan bakar Bensin. bensin Nah, kalau bensin alhamdulillah kita beli sendiri. masih beli sendiri. sudah sendiri ya. Alhamdulillah beli sendiri. Berarti Tetap nggak semuanya. Berarti kalau dapat misalkan orderan 40.000, 10.000 ini untuk bensin misalnya 10.000 itu cukup buat sehari. Ya cukup karena motor diem nggak jalan. Iya juga sih, maksudnya kan ya Allah. Ini kok penyakit naik darah gitu deh. Iya serius itu. Enggak, sebelum ada PSBB kan masih sempat kayak nganter-nganterin penumpang loh, bener nggak sih? Iya, benar. Nah, pernah nggak nganterin ke suatu tempat misalnya, terus di situ kan kayak sekarang kan banyak nih kayak di Oh iya, tiap masuk kampung, masuk gang, perumahan, masuk perumahan itu pasti ada kayak ditembak apa di scan dulu Tes suhu scan. tubuh. Itu rata-rata di perumahan-perumahan di Bogor dan semua merata seperti itu. Termasuk di mall-mall di Giant itu udah menggunakan itu. semuanya. Berasa risih ya Mas ya. Ya berising nggak sih kita ngikutin aturan yang ada aja. Tetap tertib dengan Ya, aturan. tapi di kuburan pun pernah saya. Kenapa? Di Kuburan. Di scan. Bukan nganterin penumpang. Itu kan scan buat Penumpang mobil. Oh, nggak ada kuburan apa? Pernah, serius. Terus Mas, buat Mas sendiri tadi maksudnya belum terlalu banyak ya, kayak kan di jalanan Mas punya keluarga di rumah, otomatis kan dari penumpang tuh kita kan nggak tahu ya penumpang Interaksi dengan penumpang. kan gini loh, banyak juga yang sehat tapi mereka tuh infeksi positif gitu kan. Tapi tidak merasakan gejala. Banyak juga kan seperti itu. Gimana sih ketika bawa penumpang, kita kan nggak tahu ya, maksudnya bukan apa-apa, jaga-jaga harus. Ketika nyampe di rumah, itu Mas Sugeng sendiri langsung ini berinteraksi sama keluarga yang di rumah atau apa dulu gitu? Ya terutama kita setelah sampai rumah memakai bersih, cuci tangan, disemprot sama yang saya bawa. Apa namanya? Si Connor. Ya kalau semutan itu, jadi kita cuci tangan dulu sebelum kita ganti baju atau mandi, terus cuci tangan dulu, setelah bersih, baru kita buka jaket, gantung di luar, nggak di dalam kan, kalau takutnya penyakitnya nanti nyari yang sehat. Kalau di luar digodol orang. Iya. Kalau saya maling justru saya seneng, malah saya kasih tahu. Iya, saya kasih tahu. Mas, mau jaket bagus nih. Ya alhamdulillah mas, ini kalau kita setiap driver udah daftar di kantor pasti Perlengkapan wajib. dikasih atribut seperti itu. Oh. Ya, itu biasanya 2, helm 2, jaket 2. Buat ganti-ganti gitu. Ya, Oh iya, jadi- boleh. Nanya-nanya, kenapa Mas Yanto nanya-nanya? Boleh tuh, saya pengen daftar jadi ojol. Gimana tuh Mas caranya Mas? Untuk saat ini kayaknya belum bisa ya, maksudnya kan ada Covid 19. Oh iya. Emang kenapa pengen daftar di ojol dan di opak kenapa? Saya tertarik aja lihat jaketnya. Enggak. Orang mah kan masukan penghasilan ada jaket. Ya kan sekarang bisa tuh. Nah, sekarang zaman aplikasi online ya, jadi daftar di Gojek masih bisa lewat online. Daftar Cuma nanti online. ya. Tapi ya, kan, daftar jadinya- tes. Kalau tes sebenarnya anak sekolah. Hah? Anak sekolah. Ya kan tes kayak Ujian praktek. Oh, ujian praktek motor itu kewajiban. Iya. Ya. Berarti kan tetap nggak bisa dia saat ini. Gak mungkin kamu online, iya kan? Tapi kalau daftar saat ini nanti kan 3 bulan program dipanggil. Iya. Biasanya gitu. Jadi nggak Ya. bisa langsung. Oh, nggak bisa langsung Mas Yantonya berdoa aja semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Biar bisa daftar. Kalau untuk masalah pelatihan motor itu pasti ada. Kalau di Bangor kan nggak ada. Nggak ada. Langsung aja Langsung aja dia masuk. sama motor ojek udah berangkat, sama motor ojek Tapi berangkat. saat ini banyak loh dari anak-anak opang itu hampir keseluruhan di wilayah Bogor ini semua udah masuk. Cabut lah. Udah masuk ojol. Ojek sama opang aja kan ngobrol lah. Boleh tuh nanti. Ngobrol berdua. Oh, jangan ngobrol. Mas Sugeng, ini kan di luar deh masih banyak nih ojol-ojol yang pada suka ngumpul di base camp. Nah, Masih banyak nggak saat ini nih? Bener, Sebelum bener. COVID. Enggak, Itu kan peraturan pemerintah kan maksimal orang berkumpul itu 5 orang. orang.
Gue kemarin lihat juga tuh, maksudnya dengan mata kepala gue sendiri kayak ngeliat, mereka masih berkerumun karena kan sebetulnya anjuran pemerintah 5 orang maksimal. Ya, sebenarnya itu udah kita ikutin ya kalau kita, tapi karena teman-teman ini nggak punya tempat untuk diem, jadi ya terpaksa kumpul lagi. Tapi untuk masalah kumpulnya kita ada kedisiplinan untuk masalah kebersihan. Jadi setiap driver datang terus mau duduk harus cuci tangan. Itu dari pihak Gojek yang nyediain apa teman-teman ojolnya sendiri yang apa sih namanya bikin kayak gitu-gitu? Terutama dari teman-teman ya yang untuk mencari ininya semprotannya. Jadi kalau dari Gojek sebenarnya udah nyediain, cuman karena kita untuk teman-teman banyak jadi kita patungan. Patungan dari teman-teman ojol sendiri buat alat kebersihannya sendiri. Mas balik lagi nih ke pandemi ini nih, ada perbedaan tarif nggak antara sebelum pandemi dan sesudah? Alhamdulillah semenjak kejadian COVID-19 ini tarif walaupun sedikit naik. Ya, yang awalnya itu cuma 8.000, sekarang kita terima 9.400 Per kilometer? Per kilo. Enggak, bukan per kilo, di bawah 5 kilo. Oh, di bawah 5 kilo? Di bawah 5 kilo. Kalau tunai itu bisa 11.000 atau 12.000. Itu kebijakan dari kantor untuk membantu teman-teman mitra yang lain gitu. Nah ini kalau menurut ojek online kan itu pasti suatu apa ya? Alhamdulillah nih naik ya. Tapi kan pasti ada Penumpang. Ada aja penumpang yang jadi mahal nih, Bener nggak sih Mas? Pasti ada nggak sih yang kayak gitu? Ada yang pernah ngeluh nggak ke Ada yang driver? nggak? Mas kok harganya tarifnya naik sih? Padahal kan driver ngikutin harga dari kantor. Dari kantor. Selama ini untuk customer enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang komplain gitu ya, aman-aman aja. Masalahnya kan dia dari rumah ke rumah. Kita jemput dari rumah sampai tujuan dia rumah juga. Oke, mungkin cuma sampai Mas Sugeng mungkin mau ada ya dulu kesan-kesannya dulu buat teman-teman ojol atau yang lainnya lagi nonton nih yang masih kerja di saat pandemi corona ini. Ya, terutama buat teman-teman kita ya yang di lapangan, jaga kesehatan dan juga hati-hati di jalan karena di belakang kita ada yang nunggu kita, yaitu keluarga dan anak istri. Untuk masalah penghasilan di lapangan ya kita terima untuk saat ini karena situasi tidak mungkin untuk kita beraktivitas sampai malam hari. Dan juga usul kepada pihak pemerintah terutama mudah-mudahan diperhatikan rakyat kecil seperti saya ini yang sebagai driver ojol, kasihanlah penghasilan saya cuma 30.000, 32.000, paling banyak 40.000, itu pun sampai malam. Mudah-mudahan nanti yang menyaksikan ini ketok hatinya bisa menolong rekan-rekan kita yang di lapangan, yaitu driver online, Grab dan Gojek. Ya, terima kasih baca. Makasih Om Sugeng buat bincang-bincangnya, tukar pikirannya. Makasih udah mau kita undang di sini Mas Sugeng. Ya terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Mantul. Terus Karuniawan lagi ada giveaway. Caranya gampang. Kumpulin semua teman-teman kalian, subscribe Karuniawan TV sebanyak 30 orang. Terus Tag ke Karuniawan_TV Instagramnya Karuniawan. Oke. Kasih tahu cacingnya babe semuanya. Semuanya kasih tahu. Hadiahnya itu ada HP Realme C3, pulsa ratusan ribu. Pokoknya banyak hadiah yang menarik lainnya. Oke? Betul. Jangan lupa di subscribe. Yang di bawah nyalain lonceng. Ya, Pak Yanto. Ada quotes mungkin buat hari ini? Ada sebentar. Yes, oke. Apa tuh Pak? Kok kita betah? Ya, di tengah-tengah pandemik ini kita ditanamkan kesolidaritasan sesama manusia dan juga ditanamkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita harus bersatu bergotong royong, hanya cukup di rumah saja. Di rumah aja. Oke, terima kasih buat kalian semua. Jaga kesehatan terus, pola makan dijaga, pola tidur dijaga, stay at home, oke? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.